Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernayanti, NIM 220201011242, Prodi Manajemen dengan mata kuliah Ekonomi Mikro. Dosen pembimbing Bapak Joko Suharyanto, SE, M.M. CPOD. Ulasan review kebijakan mikro, reformasi kebijakan kemitraan di era reformasi dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Kebijakan penanaman modal di era reformasi dilakukan dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi, perluaskan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Kebijakan penanaman modal di era reformasi. Kemudian, narasi pembinaan dan pengembangan diubah menjadi pelindungan dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan, serta menambahkan program pelatihan sumber daya manusia dalam pembinaan dan pengembangan. Dalam kebijakan kemitraan ditentukan bahwa 1. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kebijakan dan praktek kemitraan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Yang kedua, perjanjian kemitraan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian, usaha mikro kecil, menengah, serta tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro kecil dan menengah terhadap usaha besar. Yang keempat, untuk memantau pelaksanaan kemitraan, Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah. Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia dan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM berkaitan dengan pengembangan usaha kemitraan, perizinan serta koordinasi dan pengendalian. Perkembangan terakhir dari kebijakan pemerintah di era reformasi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, lingkup pengaturannya tidak hanya berdasarkan
mengenai UMKM tapi juga koperasi. Kemudian substansinya bukan hanya menyangkut program pemberdayaan tetapi juga menyangkut kemudahan dan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM. Kemudian bagi koperasi diberikan dalam bentuk pendampingan dari pemerintah atau dinas koperasi dalam pendirian dan perizinan koperasi. Perlindungan diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan menetapkan bidang usaha yang hanya diusahakan oleh koperasi dan pada bidang usaha yang telah berhasil diusahakan oleh badan usaha lain. Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia dan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelompokan UMKM didasarkan pada kriteria permodalan. Yang pertama, kelompok usaha mikro memiliki modal paling banyak 1.100.000.000 atau memiliki hasil penjualan paling banyak 2M. Yang ketiga, kelompok usaha kecil memiliki modal di atas 1M sampai paling banyak 5M atau memiliki hasil penjualan di atas 2M sampai 15M. Yang ketiga, kelompok usaha menengah memiliki modal di atas 5M sampai paling banyak 10M atau memiliki hasil penjualan di atas 15M sampai 50M. Kemudian terhadap UMKM diberikan melalui perizinan berbasis dampak kebijakan mikroekonomi. Perizinan berusaha yang diberikan terhadap UMKM berupa nomor induk berusaha untuk kegiatan usaha risiko rendah, nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah, nomor induk berusaha dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Perlindungan UMKM yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah meliputi penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum oleh pemerintah atau pemerintah daerah, meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan atau memberikan bantuan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang meminta layanan bantuan pendampingan hukum yang disediakan oleh pihak lain. Yang kedua, pemulihan UMKM mengalami kondisi darurat melalui rekonstruksi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, atau bantuan bentuk lain. Pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan basis data tunggal yang dikoordinasikan oleh kementerian melalui pengumpanan, pemeriksaan, dan pengolahan data UMKM yang disampaikan oleh kementerian, lembaga, kementerian, pemerintah daerah. Dalam konstruksi baru kebijakan kementerian ini ditentukan oleh koperasi usaha mikro. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha, kemitraan antara usaha besar dan menengah dengan koperasi usaha mikro dan usaha kecil diawasi oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Paham ekonomi mikro. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam pemahaman perilaku kemudian dan kebutuhan konsumen. Terima kasih.